Apakah benar Gaza telah mengklaim sebagai kelompok Bani Tamim? Ini bagian-bagian yang harus saya pelan-pelan memberitahu teman-teman. Jangan sampai salah paham. Menerjemahkan apa yang ada dalam pikiran saya. Bahwa sudah 5 tahun, 4 tahun yang lalu, kita sama-sama tahu, kita dimimpikan oleh Al-Mahdi sendiri. Khususnya, kita sama-sama tahu ya, bukan saya ria, bukan saya sombong, tidak. Tapi teman-teman juga sudah tahu bahwa saya dimimpikan sampai 7 kali oleh Al-Mahdi. Bahkan Awais Nasir, orang terdekat Muammar Qasim yang di awal sekali, orang pertama Pakistan kayaknya yang membantu Muammar Qasim, mengatakan di depan Paris, di depan yang lain, dia bilang jelas ke Diki katanya. Kenapa? Ya Diki dimimpikan terus sama Qasim, saya nggak pernah katanya gitu. Nah jadi sempat terucap itu. Dan itu terucap juga di depan saya gitu. Dia sambil guyon lah, sambil apa ya ngomong gitu, tapi bukan serius lah. Kemudian juga keyakinan teman-teman dari banyak hal aspek. Tadi sudah dikatakan di awal, kita bersyukur karena percaya mubasyirat, maka kita menjadi memahami arah pergerakan kita. Nah karena sudah terlanjur diyakini, bahkan muncul di YouTube Mas Arif Brunei, ya, saya tidak bisa mencegahnya ya. Kemudian dulu Indra Noperian dan sebagainya. Demikian juga kemarin di musyawarah Zoom juga terungkap dan sebagainya. Maka bisa jadi, sekali lagi ya, mungkin saja, barangkali karena sinyal-sinyal tadi semua, mungkin saja, bahkan boleh kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan yang disebut dengan Bani Tamim ini majelis gajah. Mudah-mudahan, boleh berdoa. Harapan semua orang tentu yang terbaik. Karena kita juga boleh berharap masuk surga. Boleh menjadi sahabatnya Imam Mahdi, berharap. Tentu kita juga boleh berharap menjadi kelompok Bani Tamim yang disebut-sebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Boleh. Bukan berarti kita mengklaim. Beda ya. Jadi mengklaim itu saya ahli surga, itu udah nggak benar. Tapi kalau saya, ya Allah, saya ingin jadi ahli surga, boleh. Nah jadi kalau di sosial media nyindir kita dan sebagainya, kita berambisi, itu sudah fitnah. Tapi biar saja, karena memang fitnah tidak akan pernah berhenti ya, sampai kapanpun. Nah, maka ketika kita belajar dari mimpi Muammar Qasim, ternyata takdir itu harus dijemput, harus diusahakan. Kan sudah ada fakta tadi, bahwa Muammar Qasim akhirnya gagal, banyak kegagalan-kegagalan dalam target-target yang Allah inginkan. Sehingga Allah memaafkan lagi dan menunda kiamat. Artinya karena kegagalan. Paham ya? Jadi ternyata takdir itu harus dijemput, harus diusahakan. Ketika tahu, kita sudah ada sinyal. Contoh, saya mengatakan Ustadz Abu Fida, kelihatannya Ustadz ini di antara yang lain-lain ini paling intelektual, paling berani Ustadz. Gitu ya. Di lain waktu, saya mengatakan kita akan memilih panglima perang yang cerdas dan berani. Nah, sebelumnya sudah ada sinyal nih dari saya. Silahkan teman-teman berusaha, ya, untuk saya ingin punya kader itu, untuk memimpin peperangan dan paling berani saya akan dan punya kemampuan kecerdasan. Nah, karena Ustadz Abu Fida sebulan 2 bulan sebelumnya pernah saya kasih isyarat, boleh tidak Ustadz Abu Fida berjuang untuk memperoleh itu? Boleh, bahkan sangat senang. Masya Allah, saya harus meraih itu. Saya sudah dapat sinyal dari Kang Diki. Nah maka wajar berusaha, boleh. Sama dengan kita mau berusaha jadi orang dekatnya Al-Mahdi, berusaha untuk menjadi ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surga, syaratnya apa saja. Kita berjuang boleh. Baik,
Jelas ya? Jadi jangan sampai keliru dan salah paham seolah-olah nanti kita berambisi menjadi wanita amin. Tidak. Dari yang tadi diuraikan, ini tambahan. Kita banyak dimimpikan Muhammad Qasim. Kita, Gaza, Tanah Uzlah, dan saya banyak dimimpikan oleh teman-teman lain. Bahkan tadi saya katakan sudah kurang lebih 60 sekarang orang yang memimpikan saya, Majelis Gajah dan ini. Dan tidak sedikit mimpinya dialog dengan Nabi. Bukan hanya melihat, dialog dengan Nabi. Ditambah dengan kajian ini yang ditulis orang lain berdasarkan kajian dari buku tadi. Artinya yang perlu dicermati adalah kelompok ini kecil katanya. Satu. Yang kedua, dia harus dekat. Antara amir dengan ini tuh harus kayak bapak ibu. Ya. Hubungannya dekat, sehari-hari dekat, pokoknya begitu. Ciri-cirinya lagi. Dan banyak yang kita bahas. Nanti insya Allah ini akan saya tulis dan akan saya share di grup. Ya. Sebagai motivasi bagi kita, mari raih kesempatan yang sudah dikasih sinyal oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, maka kalau kita berharap menjadi yang disebut dengan hanya berharap, ya kita berusaha, tapi tidak perlu kita sampai apa ya, berharapnya keterlaluan itu apa sih? Ngoyo, apa ngoyo? Ngoyo. Ngoyo ya, ya ngoyo gitu. Wow, kalau nggak sakit hati tidak. Kita bergerak menjemput takdir karena sudah ada hujahnya, sudah ada pijakannya, sudah ada landasannya. Ini sinyal semua, ini isyarat semua.